Shalom. Amin. Luar biasa kita hadir di keluarga Bapak Ishak Tumundo hari ini. Kita berbahagia sekali melihat Pak Ishak sudah dalam keadaan sehat. Luar biasa. Nah, berikut juga ulang tahun Gema, kita hadir di tengah-tengah semua jemaat. Happy birthday Gema. Kita mau undang hadirat Tuhan di tengah-tengah kita. Kita mengucapkan syukur bahwa semua karena kasih dan kemurahan Tuhan kita boleh ada sampai saat ini. Kita naikkan pujian, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Karena sebab kemurahan Tuhanlah yang membuat kita hidup hingga hari ini.
Sampai saat ini kami melihat mukjizat itu nyata dalam hidup kami Tuhan. Sampai saat ini kami melihat begitu banyak pertolongan Tuhan bagi keluarga ini. Bahkan bagi kami seluruh jemaat, kami bersuka cita, kami bersorak-sorak karena yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami patut berbahagia hari ini Tuhan. Karena kami melihat ada sukacita, ada kemenangan, ada pemulihan, ada mukjizat terjadi dalam setiap kami Tuhan. Firman-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hendaklah hari ini kami mau bersukacita. Hati kami mau beria-ria karena Engkau begitu baik kepada kami Tuhan. Karena perbuatan-Mu dahsyat bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah mulut kami penuh dengan puji-pujian bagi-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang layak terima pujian. Sore hari ini kami mau memuji-Mu lebih lagi Tuhan. Kami mau menaikkan pujian syukur kepadamu Tuhan. Karena Engkau adalah Tuhan yang hidup. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan beberapa menit ke depan ke dalam tangan Tuhan. Ibadah sore hari ini. Kami percaya ada kuasa, ada Roh-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu semua yang hadir hari ini. Kita mau menari bagi Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau ungkapkan rasa cinta kita, rasa syukur kita melalui puji-pujian. Tandaikan pujian, sayang disayang. Sayang, disayang.
dalam Yesus ada sukacita seperti air madu, seperti air madu, amin, dari batu karang. Dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis, seperti air madu dari batu karang. Dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis, dicicip air madu yang manis, dicicip air madu yang manis. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Dahsyat luar biasa. Haleluya. Iya, amin. Kita akan mendengarkan kesaksian Grema yang hari ini juga berulang tahun. Mungkin harinya udah lewat ya Grema ya. Tapi Grema mau kesaksian. Jadwal banyak ya, Mak. 3 jam. Sambil duduk Jo, nggak apa-apa. Kesaksian yang banyak-banyak ya, Mak. 3 jam aja. Ini cuma just kidding. Ada istilah di Kinamon, just kidding, just kolak. Just kidding, just kolak, just hujan. Gema silakan Gema. 3 jam. Segala pujian hanya bagi Bapa ya. Sampai hari ini tidak ada yang pernah terlambat. Si Tuhan selalu ada kapanpun, sekalipun kami manusia menjalani dengan kesulitan, dengan berbagai perkara. Tuhan selalu baik, Tuhan selalu menolong. Dan kami alami apapun yang Tuhan berikan adalah sesuatu yang terbaik. Sebagai anak Tuhan, kami hanya mengira-ngira jalan, tapi Tuhan yang menuntun kami pada jalan-jalan Tuhan yang sesungguhnya. Apapun yang dialami, saya terima kasih mengucap syukur. Dia bukan kecelakaan dalam keadaan yang tidak baik, tapi dia kami boleh melihat kemuliaan Tuhan begitu indah hari lepas hari, kurang lebih 1 bulan kalau tidak salah. Walaupun rencana kami yang seharusnya ulang tahun saya dirayakan di Manado, hanya rencana bisa ini lebih indah berkumpul saudara di dalam Tuhan. Biar lebih terindah, biar lebih bermanis, Tuhan buatkan khususnya kita Yesus. Dia tetap tabah, dia tetap dari dalam fisik secara manusia, tapi dia selalu tidak lupa Tuhan. Dia mengingat kebaikan Tuhan sampai hari ini. Saat ini ya, kalau mami bilang udah ulang tahun lewat,
Nah, ini ulang tahun, artinya dirayakan dalam ucapan syukur. Hari inilah terjadi, kan boleh lihat saudara-saudara kami. Kali ini kami tidak sadarkan saudara di dalam Tuhan Yesus itu adalah yang termulia tercinta. Tidak ada kata-kata lain kan saya dapat berikan hanya satu ucapan syukur dari Yesus Hamasia, sang pemilik kehidupan kami sekeluarga anak cucu cucu. Walaupun yang banyak di benar cucu cucu tapi selalu ada hubungan. Walaupun saya waktu selalu tiap pagi, lalu pertama saudara kami jemaat Cinabu yang selalu menolong. Amin, amin, amin. Jadi saat ada kejadian sampai hari ini, saya boleh begitu. Kasih Tuhan begitu luar biasa. Bukan karena uang, bukan karena, tapi karena kasih itulah saling tolong, saling mendekati Tuhan. Hanya ini dapat dengan memberikan, tapi biar juga tidak bisa boleh menyaksikan suatu saya. Kasih Tuhan nyata. Hari ini kau bisa juga mau bersaksi, dok? Saya mau saksikan ini sebuah kebenaran di hadapan Tuhan saya. Ketika Tuhan mempertanyakan pada saya, janji ini Tuhan yang dengar saat ini. Tuhan berkata kepada hati pikiran saya, apa engkau mengasihi aku? Aku mengasihi engkau Tuhan. Tuhan mempertanyakan kepada saya, walaupun keadaanmu gak benar, kamu mengasihi Tuhan. Saya bilang, iya Tuhan, saya mau mengasihi engkau. Jadi saya percaya Bapak Ibu lihat saya dalam kondisi kayak begini, ini karena saya mengasihi Tuhan. Ini saya saksikan bukan karena saya ngomong kayak begini, tapi ini saksi di hadapan Tuhan sendiri. Saya bilang, Tuhan, saya mau mengasihi engkau. Tuhan bilang, saat keadaanmu tidak baik-baik, kau mengasihi aku. Aku bilang, aku mau mengasihi engkau. Enggak tahunya seperti ini judulnya. Saya jatuh dari motor dan agak error, saudara. Tapi saya percaya ini semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Tuhan, engkau yang mendengar saat ini apa yang engkau ucapkan kepada hamba. Hamba membuktikannya Tuhan. Engkau berkata bahwa apa engkau mengasihi aku jika keadaanmu tidak baik-baik. Saya bilang, aku mau mengasihi engkau Tuhan. Inilah bukti supaya kita anak Tuhan tetap mengasihi Tuhan apapun keadaan kita. Saya bukan menyaksikan ini sebagai sebuah kesombongan, tapi supaya nama Tuhan dipuji, dipermuliakan aja. Itu hanya kesaksian saya. Supaya menjadi perhatian buat kita semua. Jangan kau pikir kau banyak duit baru kau bilang haleluya puji Tuhan. Itu kau senang, Tuhan senang. Lagi kau susah, gak punya duit, kau bilang haleluya puji Tuhan. Itu baru namanya kamu sayang Tuhan. Itu yang saya saksikan, saya alami. Sharon siap-siap bareng Pak Ishak ke Beijing. Bisa sampai parkiran dulu. Nanti Om Edi jadi kepala sekolah baru. Tetap Pak Edi yang jadi kepala sekolah ya. Puji nama Tuhan, kesaksian yang luar biasa. Itu adalah iman yang luar biasa yang harus kita miliki juga. Amin, setuju Bapak Ibu? Sebentar kita akan dikuatkan kembali dengan firman Tuhan. Kita naikkan pujian seperti rusa yang haus akan Engkau Tuhan. Seperti sayang haus rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan Bagai tanah gersang, Oh Tuhan Yesus, bagai
Hingga dalam indahnya dekap
satu Engkau mengenal kami. Kau kenal Ishak Tuhan. Sekarang Kau mengenalnya. Sekarang Engkau telah mengenalnya Tuhan, bahwa Dia mengasihi-Mu. Dia mengasihi-Mu. Sudah Engkau lihat Bapa, tidak ada yang tersembunyi pada dirinya. Engkau sudah melihatnya dengan jelas. Lihat Bapa. Engkau sudah melihat mereka mengasihi Engkau. Tak ada lagi yang dapat bersembunyi. Dan bawa kami ya Bapa, untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam kasih-Mu. Terima kasih Yesus. Ucap syukur kami ada dalam dekapan. Pak Ishak berdoa. Kami mengucap syukur ada dalam dekapan-Mu Tuhan, bahwa kami semakin lebih lagi Tuhan mengasihi Engkau. Ya, dalam kehidupan kami, orang boleh melihat bahwa kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Kami tahu kehidupan kami, apa yang kami lakukan, apa yang kami lalui, itu semua ada dalam tangan-Mu, semua ada dalam rencana-Mu. Oleh sebab itu malam hari ini Bapa kami berdoa, kami malam hari ini Tuhan, yang hadir malam hari ini semua karena kasih dan kemurahan-Mu. Biarlah Tuhan bawa kami terus semakin dekat mengasihi Engkau, masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Biar rencana-Mu membawa damai sejahtera sukacita bagi kami Tuhan. Ini kami Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus Mesih. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus Mesih buat segala kebaikan kemurahan-Mu. Mari katakan, Tuhan Yesus Engkau sungguh baik. Tuhan Yesus Engkau sungguh baik. Terima kasih buat apa yang Kau lakukan dalam kehidupan kami. Kami sungguh mengucap syukur ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Mesih. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala kebaikan kemurahan-Mu Tuhan tidak kami dapatkan di lain tempat, di lain orang, tapi hanya kepada-Mu ya Bapa. Sebab Engkau Tuhan kami yang hidup, yang ada dalam kehidupan kami. Hari lepas hari Engkau menyertai kami ya Tuhan. Terima kasih buat kami sadar bahwa hidup kami Tuhan oleh karena kemurahan-Mu. Buat kami sadar bahwa kami Tuhan memiliki segala pun apapun yang ada dalam dunia ini oleh karena kasih dan kemurahan-Mu ya Bapa. Kami hanya adalah hamba-Mu, dan hamba hanya melakukan apa yang Tuhan perintahkan atas kami Tuhan. Melakukanlah apa yang menjadi Tuhan bagian kami. Biar kiranya kami semakin mengasihi Engkau Tuhan Yesus Mesih. Ampuni jika ada salah dan dosa kami Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Kami mohon belas kasih kemurahan-Mu ya Tuhan. Ini doakan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus Mesih. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom semua. Haleluya. Tadi saya mendengar kesaksian Pak Ishak bahwa Tuhan bertanya, apakah kau mengasihi aku ya Tuhan Yesus. Jadi itu sebelum kecelakaan ya. Tidak bertanya secara audible, tapi lewat hati pikiran saya. Iya. Kau mengasihi aku, aku mengasihi Kau. Dalam keadaan tidak baik keadaanmu, Kau mengasihi aku mengasihi Engkau Tuhan. Dan inilah
bila Tuhan mengizinkan hal ini terjadi dalam kehidupan saya. Hal ini Tuhan izinkan, tentu membawa satu duka cita atau membawa sukacita, kemuliaan untuk nama Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saudara, kita melihat satu ayat dalam kitab Kejadian pasal 22. Tuhan ingatkan ayat ini setelah mendengar kesaksian Pak Ishak. Kejadian pasal 22 ayat yang ke-10. Lalu Abraham mengulurkan tangannya dan mengambil pisau untuk menyembelih anak laki-lakinya, yaitu yang bernama Ishak. Kita tahu bahwa Tuhan tidak punya niat sama sekali untuk membunuh Ishak. Tuhan sedang menguji Abraham. Tetapi cara Tuhan menguji memang agak ekstrim, yaitu dia minta Abraham mengorbankan Ishak sebagai korban bakaran. Dan itu dilakukan oleh Abraham seperti yang Tuhan inginkan. Dan ayat yang ke-11, sesaat sebelum Abraham menyembelih anak laki-lakinya, tetapi berserulah malaikat Yahweh dari langit kepadanya dan berfirman, "Abraham, Abraham." Dan dia menjawab, "Inilah aku." Lalu dia berfirman, "Janganlah engkau mengulurkan tanganmu ke atas anak itu." Tiba-tiba Tuhan membatalkan atau mengkat seperti seorang sutradara mengkat sebuah adegan yang sudah hampir berjalan sesuai dengan skenario. Sudah bisa paham ya? Skenarionya adalah Abraham menikamkan atau menggorokkan pisaunya kepada leher Ishak. Tetapi kita tidak tahu sisa berapa detik atau berapa sentimeter antara pisau itu dengan urat nadi utama di leher Ishak. Tiba-tiba Tuhan berkata, "Cut! Stop!" Lewat lewat malaikat. "Janganlah engkau mengulurkan tanganmu ke atas anak itu, dan jangan berbuat apapun kepadanya. Karena sekarang Tuhan kita itu kekal." Amin. Dia sesungguhnya bukan Alfa dan Omega. Dia jauh sebelum Alfa dan jauh sesudah Omega. Tetapi dia selalu bergerak di dalam waktu. Apakah Tuhan tidak mengetahui hati Abraham? Bahkan dia pernah berkata kepada Yeremia, "Sebelum ente lahir, gue udah tahu loh." Tuhan sangat mengenal hati kita. Saudara percaya, amin? Bahkan sebelum Anda berkehendak, Tuhan sudah tahu. Betul? Tetapi kenapa Tuhan harus masuk dalam dimensi waktunya manusia? Sehingga pada satu titik dia berkata, "Sekarang aku telah mengetahui." Seakan-akan tadinya Tuhan itu nggak tahu. Seakan-akan tadinya Tuhan itu nggak ngerti Abraham. Tetapi sekali lagi, Tuhan tahu atau enggak? Sebelum Anda datang ke tempat ini, Tuhan tahu hatimu. Amin. Sebelum Ananias dan Safira mengubah jumlah donasi mereka,
Roh Kudus sudah tahu. Roh Kudus ikutin. Benar, dirubah. Tuhan berkata lewat malaikat, sekarang aku telah mengetahui bahwa engkau seorang yang takut akan Elohim, dan engkau tidak menahan anak laki-lakimu, anak tunggalmu dari aku. Sekali lagi, seolah-olah Tuhan tuh nggak ngerti apa-apa. Dia harus mengadakan sebuah percobaan, eksperimen, seperti seorang ilmuwan yang mengadakan sebuah eksperimen, dan kemudian di akhir dari eksperimen itu dihasilkan resume atau kesimpulan bahwa A plus B sama dengan C. Seolah-olah. Tetapi tahukah Anda bahwa Tuhan tidak seperti itu? Ya. Tuhan tahu hati Abraham. Sangat mengasihi Tuhan. Dia tinggalkan bukan Bitung, tetapi Ur Kasdim, satu negeri yang indah. Kalian belum tahu Ur Kasdim. Ur Kasdim adalah satu daerah di Mesopotamia yang sudah mengalami kemajuan luar biasa, melebihi Kanaan. Kanaan itu kampung terbelakang. Ur Kasdim itu modern. Taman gantung di Ur Kasdim, di Mesopotamia. Abraham tinggalkan guna memenuhi panggilan Elohim. Luar kamu. Kemana? Ikut aja. Kemana? Udah ikut aja. Tanpa tahu ke negeri mana dia harus pergi. Kalau orang nggak mengasihi Tuhan, nggak mungkin dia keluar dari kenyamanan. Amin. Tetapi cukupkah apa yang Abraham tunjukkan kepada Tuhan? Tidak. Kendati Tuhan tahu persis isi hati Abraham, sangat mengasihi Tuhan. Sampai satu saat Abraham, bukan Tuhan yang baru lihat, Abraham harus mendemonstrasikan imannya. Amin. Kalau tadi Bapak Ishak berkata, Tuhan tanya, kau mengasihi aku Ishak? Ya Tuhan. Meskipun keadaan tidak baik-baik, ya Tuhan. Itu baru perkataan. Tapi kemudian Tuhan memasukkan Bapak Ishak ke dalam sebuah eksperimen. Tetapi sebelum nyawanya terambil, Tuhan bilang, cut. Seperti malaikat bilang, stop Abraham, karena aku sudah tahu isi hatimu. Kalau Tuhan tidak cut, hari ini kita tidak berjumpa. Mungkin hari ini adalah hari penghiburan 1 bulan atau 40 harinya Bapak Ishak. Ya. Dan Ibu Yohana sudah berstatus janda. Bertambah lagi janda di Tinamon. Pak Edi harus siapkan 1 paket lagi. Tapi puji Tuhan, haleluya. Tuhan bilang, cut. Sudah ku ketahui hatimu Ishak, kau mengasihi aku. Haleluya. Kira matakan tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Haleluya. Sebab itu hari ini kita belajar dari sesuatu, bahwa imanmu harus dibuktikan. Brur, ses, nona-nona, nyong-nyong, tunjukkan imanmu seperti Om Ishak. Amin. Jangan cuma ngomong, jangan cuma bicara, aku mengasihi Tuhan. Terlalu mudah. Tetapi saya berdoa supaya ujian itu tidak seberat Om Ishak. Karena tidak semua orang bisa mengalami ini. Ini kasih karunia. Ya, saya mungkin tidak mampu. Tapi kalau Tuhan mengizinkan, berarti Alkitab mengatakan tidak melebihi kekuatannya. Amin. Haleluya. Jadi hari ini kita bersyukur, saudara.
Seperti Tuhan berkata kepada Abraham, telah ku ketahui engkau takut akan Elohim. Bukan sekedar mengasihi, tetapi takut. Tuhan mengangkat segala sesuatunya. Tidak berlanjut seperti yang seutuhnya. Haleluya. Sebab Tuhan adalah sutradara yang terbaik. Amin. Kita tidak tahu episode apa lagi selanjutnya, tapi pasti ada mujizat. Yes. Tentu Pak Ishak tidak error terus, seperti yang beliau katakan tadi. Amin. Haleluya. Yes. Satu saat handphone saya mati. Ini di zaman dulu ya, tahun-tahun 2000. Handphone masih model jadul. Mati di tengah jalan perjalanan dari Jawa Timur ke Jakarta. Lalu saya doakan handphone itu. Nyala. Handphone. Jadi kalau handphone error saja bisa kembali. Lalu saya buru-buru jual. Tapi tentu Ibu Yana tidak akan jual ini. Ini satu-satunya Jimat. cowok paling ganteng. Jimat. Amin Bu Yo. Makin sayang. Ya toh? Iya, kemuliaan untuk Tuhan. Amin. Jadi percayalah, semua ini proses. Waktu Ishak sudah di atas mezbah, menurut kalian dia mengalami goncangan nggak? Goncang. Cuman tidak diceritakan. Tapi saya bisa memahami. Dia goncang. Gila, bapak gua mau sembelih gua. Gila. Dia kan nggak tahu pembicaraan Abraham sama Tuhan kan? Ya kan? Yang dia tahu dia diikat, dia ditaruh di mezbah batu di atas tumpukan kayu. Ya, api sudah tersedia, pisau sudah diambil oleh Abraham, goncang mau digorok. Saya pikir dia butuh waktu untuk otaknya waras lagi, Sur. Mimpi buruk mungkin setiap malam. Coba deh kalau nggak percaya. Tapi Tuhan pulihkan semuanya, sehingga Ishak yang sana bukan Ishak yang sini, juga Ishak yang sini akan dipulihkan Tuhan. Amin. Amin. Jadi ibadah malam, bukan malam, sore. Sotaiko kita. Ibadah sore hari ini kita berdoa supaya pemulihan bisa berjalan dengan baik. Amin. Penting berusaha sabar. Ya. Perlu waktu untuk pulih. Ya. Semua perlu waktu. Oto di bengkel saja perlu waktu. Apalagi ini lebih rumit daripada mobil. Ya. Tapi semua pasti akan kembali. Saya sudah melihat lebih parah dari ini. Koma. Ya. Benturan kepala juga. Maaf, untuk kencing harus belajar. Gimana sih cara kencing? Itu bayangkan. Orang itu namanya boy waru. Harus belajar bagaimana caranya kencing. Ini saya kencing belajar bagaimana. Nah, mirip. Hanya sama istri ini. Tapi setelah pulih, wah, gagah lagi. Ngajar dosen bahasa Inggris. Sebentar dosen. Saya sampai sekarang kalau kencing Nathan atau Nathan atau Jofran, aku mau pipis dia ambil pispot bawa ke dalam kencing, itu baru belajar kencing. Nah itu Benar lah dibilang, benar. jadi direkonstruksi lagi otaknya. Tapi nggak apa-apa, semua akan kembali. Karena kita punya Tuhan yang besar. Amin. Tuhan kita bukan kaleng-kaleng. Ya. Kalau Tuhan izinkan, Tuhan akan pulihkan bahkan lebih gagah dari yang semua. So bukan expander nanti, semua Fortuner. Lihat begitu. Haleluya. Sebab firman Tuhan berkata, musim akan berganti. Kita tunduk kepala.
Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, ku yakin Tuhan, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Amin. Burung di udara Tuhan pelihara, burung di udara Tuhan pelihara. Karena sekali lagi katakan, musim akan selalu berganti, musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Oh haleluya, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Amin. Katakan dengan imanmu saudara, ku yakin Tuhan melindungi. Tuhan melindungi. Burung di udara, burung di udara Tuhan pelihara. Karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, seladi rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, menjaga. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan pelihara seumur. Pak Ishak saja katakan, Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkan kami dan peliharaku seumur hidupku. Aku punya Tuhan yang besar. Amin. Amin. Menggenapi imanku, mari bersepakat. Ya kuasanya ku terima sekarang, kemenangan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Oh, aku punya Tuhan yang besar. Apapun problemmu sore hari ini saudara, kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Elohim yang maha kuasa. Oh haleluya. Bahkan yang mati dibangkitkan.
berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Aku terima sekarang kemenangan dan sekali lagi kita dukung dengan doa. Aku punya Tuhan yang besar. Amin. Dia berjanji memulihkan, menyembuhkan. Oh, imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Sekali lagi saudara, mari kita gemakan di ruangan ini. Aku punya Tuhan, keluarga ini punya Tuhan yang besar. Bapak Ishak, Ibu Yohana, Grandma dan semuanya, kita punya Tuhan yang besar. Oh, imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dan aku terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan. Sekali lagi, ku terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya, haleluya. Sudah melewatkan kematian, maut dari kekasih kami. Engkau sudah menghentikan Tuhan segala perkara yang mengancam nyawanya. Dan hari ini kami boleh melihat dia bersaksi di hadapan kami bahwa oleh karena pertolongan Tuhan dia sudah dipulihkan Tuhan, dan sedang dan makin dipulihkan. Tidak ada lagi akan tersisa. Tidak ada lagi tanda-tanda yang lama. Kami berdoa sore hari ini dengan iman, karena kami punya Tuhan yang besar. Engkau Tuhan memperbaiki seluruh bagian tubuhnya, dari kepala sampai ujung telapak kaki, baik itu syaraf, otot, tulang, apapun itu Tuhan. Di dalam nama Yesus Masiah yang telah mati bangkit dari kematian, kami berdoa dalam nama Yesus orang Nazaret itu, oleh bilur-bilur Yesus Masiah, Bapak Ishak bukan hanya disembuhkan, tapi dipulihkan seluruhnya Tuhan. Dalam nama Yesus Engkau memulihkan seluruh Tuhan sistem dalam otaknya. Dalam nama Yesus tidak ada lagi yang salah. Bapak, dia akan semakin pintar Tuhan, semakin cakap untuk melayani Tuhan. Tangannya dipulihkan dalam nama Yesus Masiah. Engkau memulihkan tangannya akan dia pakai untuk melayani Tuhan. Dalam nama Yesus terlepas segala yang mengikat. Dalam nama Yesus, haleluya. Kalau Engkau pernah menyembuhkan anak-anak hamba-Mu Tuhan, bahkan Sharon yang pernah lumpuh Tuhan pulihkan. Tuhan pulihkan Bapak Ishak Tuhan sepenuhnya Tuhan. Engkau tidak berhutang kepadanya. Engkau sudah melihat, Engkau sudah menyaksikan iman dan kasih-Nya kepada Tuhan. Hari ini Tuhan kami mohon dengan kerendahan hati kami Tuhan, pulihkan tangan, kaki, seluruh tubuhnya, pulihkan Tuhan. Tidak ada lagi bekas-bekas dari kejadian tersebut Tuhan.
Engkau memulihkan bahkan lebih baik dari sebelum dia mengalami kecelakaan. Seluruh kesehatannya dipulihkan dalam nama Yesua. Berkati Tuhan. Kami berdoa, berkati Bapak Ishak. Berkati Tuhan. Berkati. Berkat dari Bapak Yahweh turun bagi hidupnya Tuhan dalam nama Yesua. Berkat-Mu turun Tuhan. Sekali lagi Engkau tidak berhutang kepadanya Tuhan. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa untuk Ibu Yohana sebagai istri Tuhan dalam nama Yesua. Tuhan, tidak mudah, tetapi bukan tidak mungkin Tuhan untuk dia melewati sesi ini dalam hidupnya. Tuhan, kuatkan, tambahkan, beri kesabaran Tuhan, beri kesehatan untuk dia boleh membuktikan juga cintanya kepada suaminya Tuhan. Dalam segala perkara, situasi, keadaan, dia tetap mengasihi suaminya Tuhan, karena mereka sudah Tuhan satukan. Tidak ada lagi Tuhan yang menghalangi kasih-Nya. Terima kasih Bapak Yahweh. Kami serahkan kedua suami istri ini dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati, Tuhan memberkati anak-anak mereka juga. Tuhan berkati baik Jofran, baik Nathan dan Lydia. Tuhan berkati juga Grandma. Tuhan berkati Ibu Emi. Tuhan berkati Amel. Tuhan berkati juga saudara-saudara yang sedang berada di rumah ini. Ibu Uce, Ibu Sami, Ibu Ronald, Bapak Ronald, Bapak Sami. Tuhan berkati Pak Adil. Tuhan berkati. Tuhan, rumah ini menjadi rumah sukacita. Kami tidak pernah merancangkan hari ini Tuhan, tapi jika semuanya terjadi, ini adalah sukacita Tuhan. Ada pesta, ada ucapan syukur. Seperti ketika keluarga Betania mengadakan ucapan syukur karena Lazarus dibangkitkan. Hari ini kami mengucap syukur. Sebagaimana seorang ayah yang anak bungsunya kembali dan mengadakan pesta ucapan syukur. Hari ini kami bersyukur dan kami memecahkan buli-buli hati kami Tuhan. Hati kami penuh dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Kiranya keharuman ucapan syukur memenuhi rumah ini Tuhan. Sebagaimana bau harum dari minyak narwastu itu memenuhi rumah di Betania. Keharuman dari ucapan syukur memenuhi rumah Bintara ini Tuhan. Rumah ini menjadi rumah kesukaan Tuhan, karena dipenuhi dengan ucapan-ucapan syukur. Tuhan berkati rumah ini Tuhan. Oh, terima kasih Bapa. Jika kami boleh diundang Tuhan turut bersukacita bersama keluarga, Tuhan, kami sangat bersukacita. Kami sangat beruntung kami boleh melihat kebaikan Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami akan dijamu. Tuhan kiranya memberkati semua hidangan yang telah disiapkan oleh keluarga setempat. Asal usulnya diberkati, tangan-tangan yang telah menyediakan Tuhan berkati. Semua masakan dibubui berkat di atasnya menjadi kekuatan bagi tubuh kami. Tuhan kuduskan demi firman-Mu. Berkati semua yang hadir siang hari ini Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Yesua. Kekasih di dalam Tuhan, kuserahkan kau kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa untuk membangunmu dan memberikan kepadamu bagian yang Ia janjikan sebagai orang-orang yang telah Ia kuduskan. Jika kau baik-baik mendengarkan suaranya hari ini dan melakukannya dengan setia, maka segala berkat ini akan menghampirimu menjadi milik bagianmu. Diberkatilah engkau di rumah kediamanmu, juga di ladang pekerjaanmu. Ketika engkau keluar rumahmu untuk bekerja dan kembali untuk beristirahat, diberkatilah engkau. Sekalipun musuh bersatu jalan menyerangmu, akan dihardik Tuhan bertujuh jalan. Tuhan akan memberkati lumbung-lumbungmu, bakul-bakulmu, tempat adonanmu diberkati oleh Tuhan. Buah rahimmu para wanita dewasa diberkati oleh Tuhan. Benihmu para pria dewasa diberkati oleh Tuhan.
Tuhan akan membukakan perbendaharaan yang limpah, yaitu langit, dan mencurahkan berkat-Nya bagimu tak berkesudahan. Engkau akan tetap naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Terimalah berkat yang Tuhan perintahkan para imam untuk menyampaikannya di dalam nama Yeshua Masiah. Yahweh memberkatimu dan melindungi engkau. Yahweh menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Yahweh menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Ulang dan bawalah berkat ini, jadilah saksi bagi Tuhan kita Yeshua Masiah sampai reka fajar hari Maranatha. Ia datang 2 kali dalam kemuliaan yang menjemput kita gerejanya yang kudus dalam nama Yeshua Masiah. Haleluya. Amin. Happy birthday grandma, happy birthday grandma, happy birthday, happy birthday grandma. Sama-sama ya Bapak Ibu semua, dari 5, 4, 3, 2, 1. Haleluya, kasih Ibu sepanjang masa. Potongan kue pertama dikasih ke siapa, Oma? Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Bagi kuenya, bagi kuenya, bagi kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Mana kuenya, mana kuenya. Tadi kata Om Isak apa? Dicicip. Jadi kalian jangan berharap banyak, cicip. Ya, Grandma mau suapin Om Isak. Oke. Kuenya Oma, jangan krimnya, kasihan. Belum. Sabar ya, sabar ya. Ada mirror nih. 3, 2, Enak banget, Pak Ed. Enak. Video aja juga. Orang saya nggak beli. Banyak enak. Iya. Om Isak mau kasih apa ucapan ke Oma? Terima kasih Mami. Terima kasih, itu ucapan hadiah yang terbesar. Terima kasih Mami sudah melahirkan Ishak, sudah pelihara, sudah kasih makan. Dulu waktu masih kecil, kasih nenen. Sampai begini, sampai izinkan Ishak boleh dikasih nikah dengan Ibu Yohana. Ini karena Mami yang izinkan boleh menikah dengan Ibu Yohana. Sekarang Om Isak suap Mami. Puji nama Tuhan. Pak Ishak taman nakal ya sekarang. Om Isak ditunggu sama anak-anak muda. Selanjutnya acara selanjutnya makan. Oh, makan. Tadi udah didoain sama Bagem. Iya. Jadi nanti Bapak Ibu Gembala maju duluan. Nanti pasti ngikut yang lain, ya. Terima kasih.
paling orang. Supaya memberkati. Terima kasih sudah mendoakan Pak Ishak, jelas Pak Ishak semoga cepat sembuh, sabar dan tentu semangat, banyak makan sayur, buah, ganti-ganti menu nggak apa-apa ya, semangat, banyak berdoa, kami dukung terus dalam doa ya. Cepat sembuh Om Ishak biar bisa pelayanan lagi bareng-bareng. Sehat-sehat Om, cepat sembuh. Selamat ulang tahun Oma. Happy birthday buat Oma. Pak Ishak cepat sehat, cepat kembali ke Kinamon ibadah minggu. Pak Ishak cepat sehat ya, kembali jadi WL, singer, Oma. Happy birthday. Pak Ishak sembuh, kembali ke Kinamon melayani Tuhan. Happy birthday Pak Oma. Happy birthday Oma. Sehat selalu Pak Ishak, cepat pulih, sehat melayani Bapak Yahweh di Kinamon. God bless you. Ulang tahun Oma, panjang umur. Bu Ishak pasti sembuh ya, makin sehat, jadi aktif lagi. Hai. Om Ishak cepat sembuh ya. Om cepat pulih, cepat sembuh, cepat balik ke Kinamon. Happy birthday Oma, panjang umur selalu, sehat selalu, amin. Cepat sembuh Om Ishak supaya bisa balik ke Kinamon lagi. Amin. Untuk Pak Ishak semangat ya, kita tunggu di Kinamon, oke? Yes. Ditonton Pak Ishak. Oke Pak, nanti kita pelayanan bareng lagi ya. Oke deh, sip. Banyak ngomong. Udah nggak apa-apa, biar ditonton Pak Ishak. Karena aku sudah pengalaman, jadi sudah kubagi pengalaman sama dia. Makanya dia udah berdiri no. Udah mau lari dia kan, tangan kiri. Haleluya. Haleluya. Ini kakak saya paling saya sayang. Oh iya, nanti katanya dia mau WL, saya singernya harus itu. Oke. Harus salaman pakai tangan kiri nih, ya. Ayo selanjutnya salaman tangan kanan kiri. Ayo. Silakan. Niat, di sini niat. Kasih ya, buat ditonton sama Pak Ishak. Ayo, Kak Niat. Ingat terus Pak Ishak. Ayo Kak Niat. Boleh ya. Harus salaman pakai tangan kiri ya. Ini situ. Tangan kiri. Semangat nih. Terima kasih Kak Niat. Iya. Ini semua karena ada niat. Kalau nggak ada niat, kalian pasti nggak datang kemari. Jadi mengucap syukur karena di Jemaat Kinamon ada niat. Kita butuh niat. Bagem-bagem, jangan sampai nikah niat diganti. Karena Kinamon itu butuh niat. Iya. Jadi pekerja seumur hidup, mau nikah di Kinamon. Siapa pasangannya? Tony apa? Ada Tony, ada. Yang lain. Atau sama Jofran. Sabar ya, nanti melayani lagi. Terus kita jalan-jalan lagi ke mana? Bentang Naga. Semangat. Boleh. Om Ishak, semangat terus ya. Amin. Pasti ada. Bisa terus terjadi Yes. Om Ishak. Yes. Oke, luar biasa. Aku senang lihat Om Ishak sekarang udah luar biasa. Saya senang. Apalagi ada Kevin. Tambah. Iya, mana Kevin? Kevin sini. Nih, Om Ishak, gimana? Jangan panggilnya begitu. Apa gimana? Yang sesuatu
langsung Kevin ucapinnya dengan bahasa Cina. Iya. Katanya sehat selama-lamanya. Ayo Uli. Mimi. Puji Tuhan, Pak Isa, tetap semangat, tetap percaya mujizat itu ada. Dan kasih pulih dan kembali melayani di Kinamon, menjadi BR dan main gitar. Puji Tuhan, Bapak yang memberkati. Haleluya, Om Isa pasti bisa. Haleluya, semangat. Semangat, Hobab Bintara. Semangat kakak. Amin. Semangat ya. Dalam Tuhan, maju terus dalam Tuhan. Amin. Cepat sembuh ya. Haleluya. Semangat. Ayo. Pak Ishak, semangat terus. Kita mau bikin apa? Ini tempat ibadah. Yes. Di Puncak 2. Yes. Cepat sehat ya. Tuhan berkati. Amin. Ya. Ini karena kepala suku. Sehat selalu. Amin. Bapak yang berkati. Cepat melayani Tuhan di Kinamon. Saya berharap jadi Bapak Pendeta. Amin. Ya. Semangat. Bagam. Nambah Bagam. Pak Isa, selamat melayani kembali. Karena kalau sudah sehat, layanannya akan lebih powerful lagi. Haleluya.